Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sejak Maret lalu mensosialisasikan aturan main sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Jamaluddin mengungkapkan, juknis tentang SPMB sudah siap dari jauh-jauh hari. Hal ini memungkinkan pelaksanaan SPMB agar bisa lebih aman dan mengurangi permasalahan. Jamaluddin mengungkapkan hal baru yang dibuat pada SPMB tahun ini adalah adanya pra-SPMB yang akan berlangsung pada 20 April hingga 31 Mei 2026. Hal itu sebagai upaya untuk menjamin kevalidan data baik data individu maupun data nilai raport. Selain itu pada SPMB kali ini, Dindikbud Provinsi Banten membagi kuota 30% jalur ini menjadi dua bagian, yaitu jalur domisili berbasis lingkungan sekolah dan wilayah. Untuk jalur domisili berbasis lingkungan sekolah diberikan perlakuan khusus bagi warga yang rumahnya dekat dengan sekolah. Siswa kategori ini bisa langsung diterima tanpa melihat nilai raport. Patokannya adalah jarak antara rumah dengan sekolah selama siswa berada di jarak 500 meter dari sekolah untuk wilayah Tangerang Raya dan 1 km untuk wilayah non-Tangerang, maka masuk ke dalam kategori domisili berbasis lingkungan sekolah. Di luar jarak itu, maka masuk kategori domisili berbasis wilayah yang akan dinilai adalah besaran nilai rapot. Selain jalur domisili, juga terdapat jalur afirmasi bagi keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Kemudian jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Serta jalur mutasi yaitu perpindahan tugas orang tua, wali, dan anak guru tenaga kependidikan. Dan insya Allah SPMB di tahun ini lebih baik lagi, lebih kondusif lagi, dan bahkan kita di tahun ini agak berbeda sedikit. Itu diantaranya ada pra-SPMB yang kita laksanakan mulai tanggal 20 April sampai dengan 31 Mei. Nah, dengan adanya pra-SPMB ini diharapkan nanti nilai raport sudah bisa diakses mulai sekarang, termasuk juga domisili-domisili yang administrasi dan lain sebagainya sudah bisa diinput melalui dengan pra-SPMB. Sehingga pelaksanaan nanti pas waktunya SPMB yang tanggal 10 Juni ya itu bisa lancar, bisa mudah dan bisa juga tanpa hambatan suatu apapun. Intinya itu. Kalau presentasi kuota ada perbedaan nggak dengan tahun dulu? Persentase saya rasa nggak terlalu jauh ya. Ini karena ini bicara sekarang ini kan bicara aturan ya, bicara aturan dari kementerian. Jadi kita mengikuti aturan. Misalnya domisili, di sini ada domisili lingkungan sekolah 20%, terus lagi wilayah 15%, jadi domisili totalnya 30%. Hal baru lainnya adalah untuk siswa penyandang disabilitas harus menyertakan surat keterangan dari dokter spesialis, psikolog, atau tenaga ahli lainnya sesuai dengan jenis disabilitas. Endah Hermawan, jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.